Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari kitab Nabi Amos, pasal yang kelima, ayat ke-6 dan ke-7, dilanjutkan ayat ke-10 dan 15. Amos pasal 5, ayat ke-6 dan ke-7, dilanjutkan ayat ke-10 sampai 15. Bagian yang ke tepi kami yang baca, bagian yang menjorok atau masuk ke dalam jemaat yang membacanya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, khotbah Nabi Amos yang kita baca tadi disampaikan oleh Nabi Amos ketika keadaan negeri Israel sedang jaya-jaya atau makmur-makmurnya. Pada waktu itu kehidupan perekonomian bangsa itu sangat baik, kegiatan perdagangan, kegiatan pembangunan baik, dan juga kehidupan keagamaan sangat semarak. Pesta-pesta di bait Allah berlangsung dengan ramai, dengan semarak. Tetapi justru pada waktu keadaan aman tentram, negara sedang maju, sukses, ekonomi berkembang, Tuhan mengutus nabinya menyampaikan kecaman yang sangat tajam. Jadi kalau kita baca kitab Amos secara keseluruhan, mungkin inilah kitab nabi yang paling tajam kritiknya, baik kepada ibadah, baik kepada bangsa, kepada masyarakat, dan juga kepada para pemimpin. Kenapa? Rupanya pertama, Tuhan Allah rupanya menghendaki ibadah dan hidup yang benar-benar keluar dari hati yang paling dalam. Tuhan Allah rupanya menghendaki menuntut ibadah yang benar-benar keluar dari hati yang paling dalam, bukan cuma sekedar perulangan rutinitas, dan bukan cuma sekedar formalitas. Jadi sebetulnya ini sangat kontradiksi. Ketika itu bait Allah penuh sesak, pesta-pesta di dalam bait Allah berlangsung semarak, tetapi justru pada saat itu Nabi Amos mengatakan, carilah Tuhan. Rupanya orang yang hadir di bait Allah itu tidak semuanya rupanya mencari Tuhan. Saudara-saudara, di sini melalui kitab Nabi Amos kita diajak untuk merenungkan ulang, memeriksa secara tajam, secara mendalam ibadah kita sendiri, bukan ibadah orang lain.
Rupanya bagi Tuhan salah satu syarat ibadah adalah penghayatan. Salah satu syarat bagi Tuhan ibadah yang benar adalah penghayatan. Doa, pujian, pengakuan, persembahan haruslah keluar dari hati yang dalam, dari penghayatan. Bukan cuma sekedar perulangan, bukan cuma sekedar pengguguran kewajiban. Yang penting berdoa, yang penting bernyanyi, yang penting datang tanpa pemahaman, tanpa hati yang paling dalam. Saudara-saudara, manusia kita umumnya hanya mampu melihat termasuk ibadah, termasuk kehidupan keagamaan dari luar, dari jumlah dan ukuran. Kita manusia tidak mampu melihat ke dalam. Kita hanya bisa mengukur dari luar. Jumlah jemaat kita ukur, jumlah persembahan bisa kita ukur. Nanti kalau ada festival bernyanyi, kita bisa ukur semua dari luar. Tetapi motivasi dari dalam tetap tidak bisa kita ukur. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Rupanya pada waktu itu, pada zaman Nabi Amos, ibadah-ibadah itu hanya sekedar formalitas, hanya sekedar rutinitas, dan tidak lagi keluar dari penghayatan umat itu yang paling dalam. Dan karena itulah Tuhan menyuruh Nabi Amos untuk menyampaikan kecaman dan pesannya, agar umat mencari Tuhan, mencari kebaikan, mencari kebenaran. Nah, saudara-saudara, tapi hati-hati. Jangan ada yang mengambil tafsiran, oh kalau begitu kerajinan beribadah, kerajinan berdoa, kerajinan bernyanyi tidak penting. Yang penting adalah hati. Kenapa? Karena kerajinan dan kesungguhan biasanya sejauh. Orang yang tidak rajin beribadah, orang yang tidak rajin berdoa, orang yang tidak rajin bernyanyi, bagaimana mungkin bisa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Nah, karena itu yang mau kita katakan adalah Tuhan menghendaki kerajinan, tetapi lebih dari itu yang diminta Tuhan tetap kesungguhan dan penghayatan kita yang paling dalam. Yang kedua, Tuhan menghendaki ibadah dan hidup dalam kebenaran. Tuhan menghendaki ibadah dan hidup dalam kebenaran. Ibadah dan kehidupan tidak boleh dipisahkan. Dan itulah rupanya yang terjadi ketika zaman Nabi Amos. Mereka memisahkan ibadah dan kehidupan. Karena itu apa? Pada masa itu mereka sangat rajin beribadah, sangat antusias beribadah, tetapi pada saat yang sama mereka juga sangat gemar melakukan kejahatan. Ya, agak mirip-miriplah dengan kondisi negeri kita. Negara kita selalu bangga menyebut dirinya paling beragama, tetapi kita juga yang paling tinggi rankingnya untuk korupsi. Nah, karena itu melalui kecaman Nabi Amos ini kita diingatkan, ibadah itu rupanya bukan pengganti pertobatan. Doa itu bukan substitusi ketaatan. Kita tidak bisa menggantikan pertobatan dan ketaatan dengan nyanyian, dengan doa atau dengan persembahan. Nyanyian, doa, dan persembahan bukan pengganti ketaatan. Nah, karena itulah saudara-saudara, kalau kita perhatikan mengapa kita saban minggu di gereja ini tetap harus mendengar dan menyimak hukum Tuhan dibacakan, walaupun kita sudah sangat hafal hukum Tuhan itu. Kenapa hukum Tuhan dibacakan saban minggu dan kita harus mendengarnya? Karena kita diminta untuk menjadikan hukum itu kita laksanakan dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, kalau kita pakai bahasa yang lain, melalui ibadah ini kita diminta menyatukan dengan kehidupan kita.
agenda ibadah kita menjadi sama dengan agenda kehidupan kita. Agenda doa kita menjadi sama dengan agenda pekerjaan kita. Apa yang kita doakan di sini pada hari Minggu, itulah yang kita kerjakan di sana mulai dari Senin sampai Sabtu. Apa yang kita pergumulkan di dalam kehidupan dari hari Senin sampai Minggu, itulah juga yang kita pergumulkan dan kita bawa dalam doa dan nyanyian dan pengakuan kita pada hari Minggu. Nah, karena itu dengan bahasa yang lain, apa yang kita kerjakan sehari-hari, itulah yang kita doakan di sini, dan apa yang kita doakan di sini, itulah nanti yang kita kerjakan sesudah pulang dari rumahnya ini. Doakan kerjamu, kerjakan doamu, jadikan ibadah menjadi hidupmu, dan jadikan hidupmu menjadi ibadah. Nah, tetapi ada penyakit kita. Penyakit kita yang pertama-tama adalah lupa. Seringkali apa yang kita nyanyikan dengan khusyuk, apa yang kita doakan dengan penuh kesungguhan di gereja, apa yang kita simak dan dengarkan dari mimbar, begitu keluar dari gereja, belum sampai ke rumah, kita sudah lupa. Nah, karena itu, untuk menyatukan ibadah dan hidup, maka penyakit lupa itulah yang pertama-tama harus disembuhkan. Yang kedua, penyakit kita karena mungkin tekanan hidup atau karena banyaknya keinginan, kita terlalu banyak berangan-angan. Ketika berdoa, ketika bernyanyi, ketika mendengar khotbah, ada kemungkinan kita bisa juga melamun atau berangan-angan. Karena itu, begitu keluar dari gereja, keluar hari Minggu, kita tidak tahu apa pesan, apa perintah, apa larangan yang harus kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ada lagi penyakit yang paling berbahaya, kita pisahkan ibadah itu dengan kehidupan. Kita anggap ibadah itu urusan di gereja, tetapi urusan di dunia lain lagi. Apa yang kita anggap penting di gereja menjadi tidak penting begitu kita sampai ke rumah. Apa yang kita anggap begitu bernilai hari Minggu menjadi kita anggap tidak bernilai pada hari Senin sampai Sabtu. Nah, karena itu seringkali kehidupan kita menjadi terpecah karena kita membuat menjadi dualisme antara ibadah dan kehidupan. Karena itu saudara-saudara, melalui khotbah Nabi Amos ini kita diingatkan kembali untuk menjadikan ibadah dan hidup kita itu menjadi satu. Ibadah dan hidup kita lakukan di dalam ketaatan, di dalam kebenaran kepada Tuhan. Nah, kalau tadi kami katakan doakanlah kerjamu dan kerjakan doamu, itu boleh dibuat juga negasinya. Jangan kerjakan apa yang tidak saudara doakan, dan jangan doakan apa yang tidak saudara kerjakan. Kita ambil contohnya. Tentu kita tidak pernah berdoa supaya Tuhan memberkati kejahatan yang kita lakukan, karena kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan untuk melakukan kejahatan. Karena itu janganlah lakukan kejahatan itu. Tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan, mari kita doakan. Dan segala sesuatu yang kita doakan, mari kita kerjakan. Sehingga ibadah kita menjadi hidup kita, dan hidup kita sehari-hari juga menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga dan terakhir, Tuhan menghendaki ibadah dan hidup yang menjunjung keadilan dan belas kasihan. Sebetulnya kehidupan perekonomian pada zaman Nabi Amos itu sangat baik, tetapi ada yang terlupakan, yaitu orang-orang kecil dan lemah. Mereka bukan hanya diabaikan, tetapi juga ditekan, diperdaya, dan ditindas. Kalau kita baca kitab Amos itu dari pasal 1, berulang-ulang Nabi Amos menyampaikan kecaman ketika orang-orang kecil dan lemah dikorbankan
dengan alasan apapun juga. Nah, karena itu kita diingatkan rupanya ibadah dan hidup kita juga harus menjunjung keadilan, menjunjung belas kasihan. Gereja tidak boleh bersikap egoistis, tidak peduli kepada kondisi masyarakatnya. Gereja harus peduli kepada apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama bila ada jatuh korban. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita mau terjemahkan dengan sangat sederhana, gereja kita sedang membangun sebuah gereja yang sangat baik, sangat megah. Tetapi kita tidak diizinkan Tuhan mengatakan karena alasan pembangunan, maka belas kasihan, diakonia, kemurahan hati boleh ditunda atau disingkirkan. Dan sebetulnya banyak gereja HKBP yang melakukan itu. Ketika ada permohonan bantuan, maka alasan yang paling sah dianggap kami sedang membangun. Di rapat Parhalado kita sudah mengambil kesepakatan bahwa walaupun kita membangun, kita tidak akan menampik permintaan tolong, khususnya dari jemaat-jemaat kecil yang sedang berkesusahan. Pembangunan ini bukan alasan kita untuk melupakan diakonia kita, melupakan belas kasihan, melupakan kasih dan kemurahan hati kita. Justru karena kita sedang membangun, maka kita harus semakin berbelas kasihan, semakin murah hati kepada orang-orang yang susah, yang kecil dan berkekurangan. Nah, kalau ditarik secara pribadi, jangan ada yang mengatakan, saya baru beli mobil baru, karena itu saya tidak bisa membantu orang yang sedang susah. Saya baru beli rumah, karena itu saya tidak bisa membantu saudara yang sedang kekurangan. Justru karena kita beli rumah, justru karena saudara baru beli mobil baru, justru karena saudara beli sepeda motor baru, justru karena saudara sedang membangun, pada saat itulah tunjukkan belas kasihan, kemurahan kepada banyak orang. Dengan demikianlah nama Tuhan itu dimuliakan. Saudara-saudara, pada waktu itu rupanya orang-orang Israel pada zaman Nabi Amos sangat sibuk beribadah. Mereka sibuk semarak, tetapi ada yang mereka lupakan, belas kasihan dan keadilan. Dan karena itu Tuhan mengutus nabinya menyampaikan kecamannya. Kalau saudara punya kesempatan nanti membaca kecaman yang paling tajam kepada gereja, kepada bait Allah, bacalah Amos 5 ayat 21 sampai 24. Kalau saudara mau tahu bagaimana kecaman yang paling tinggi kepada kehidupan keagamaan, kepada bait Allah, kepada gereja yang sekarang, bacalah Amos 5 ayat 21 sampai 24. Di sana kita disadarkan ketika kita menjauhkan keadilan, menjauhkan kemurahan hati, menjauhkan belas kasihan dari kehidupan keagamaan, rupanya ibadah kita menjadi sia-sia. Dan bukan hanya itu, malah memancing kemarahan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita terima dengan ikhlas. Kita beranikan hati kita menerima pesan dari Nabi Amos ini. Tuhan menghendaki ibadah kita keluar dari hati kita yang paling dalam. Tuhan menghendaki agar ibadah kita itu dan hidup kita tetap dalam ketaatan dan kebenaran. Dan Tuhan juga menghendaki ibadah dan hidup kita itu menjunjung belas kasihan. Terakhir sekali sedikit menyimpang. Kalau kita buka titik dari 573 anggota jemaat HKBP, baru atau cuma 75 orang yang menyampaikan janji imannya. Kami berani mengatakan dari mimbar yang kudus ini, kesungguhan kita termasuk untuk beribadah, untuk membangun, rupanya masih harus ditingkatkan lagi. Kami berani mengatakan dari mimbar yang kudus ini, kesungguhan kita untuk membangun, kesungguhan kita untuk beribadah, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan masih harus ditingkatkan lagi. Apapun alasannya, tidak ada. Gereja tidak menuntut jumlah.
tetapi setiap anggota jemaat HKBP Serpong sebagai tanda komitmen, tanda keseriusan, tanda kepemilikan, tanda kesungguhan, sampaikan janji iman saudara untuk membangun gereja, untuk berbuat baik, untuk melayani yang lemah, dan mulialah nama Tuhan karenanya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami hari dan minggu yang baru, supaya kami dapat meneruskan hidup dan karya kami. Kami dapat menikmati berbagai kasih karunia Tuhan. Kami dapat membangun baik gereja-Mu Tuhan, maupun kehidupan pribadi dan keluarga kami, juga bangsa kami. Karena itu Tuhan, kami syukuri anugerah waktu dan kehidupan yang Kau anugerahkan pada kami. Firman-Mu menyapa kami Tuhan, supaya kami kembali Tuhan membaharui, memurnikan ibadah-ibadah dan hidup kami, menjadikan semua doa, nyanyian, pengakuan dan persembahan kami sungguh-sungguh keluar dari hati kami yang paling dalam. Ya Tuhan, bantulah kami. Engkau juga mengingatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami Tuhan menyingkronkan, menyelaraskan ibadah kami dan kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, ibadah-ibadah kami memotivasi dan mendorong kami untuk hidup benar, hidup baik di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami, membuat kami semakin taat kepada Tuhan, semakin rendah hati, mengikut teladan Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, firman-Mu juga menyapa kami, agar kami tetap Tuhan menjunjung keadilan dan belas kasihan dalam ibadah dan kehidupan kami. Ya Tuhan, bagaimanapun Tuhan usaha kami, bagaimanapun Tuhan perjuangan kami untuk menyejahterakan hidup kami, membangun, menanam, berusaha, biarlah kami tetap Tuhan mengingat orang-orang yang kecil dan lemah, yang Tuhan titipkan hadir di dalam hidup kami untuk kami bantu, untuk kami topang ya Tuhan. Ajar kami hidup berkurban dan berbagi. Beri kepada kami Tuhan kerelaan untuk memberi. Penuhi hati kami dengan damai, dengan roh Tuhan. Tuhan, kami doakan kegiatan pembangunan yang sedang kami lakukan. Kami merendahkan hati kami. Hanya Tuhan sajalah ya Tuhan yang dapat mengerjakannya dan merampungkannya bagi kami. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan baru, supaya kegiatan pembangunan ini dapat kami teruskan, kami selesaikan. Dan biarlah ya Tuhan, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan, beri kepada kami kesungguhan untuk melayani, untuk beribadah, untuk melakukan pesan-pesan Tuhan dalam hidup kami. Dan mulialah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami persembahkan doa kami hanya dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.